Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan nomor NIM 2108110011. Jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma MPD. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melatih daya simak pada siswa jenjang sekolah dasar. Untuk videonya, kita simak berikut ini. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan, tinggallah seorang anak perempuan yang cantik dan baik hati. Ia tinggal bersama kedua kakaknya dan ibu tirinya. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Ia dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Setiap hari, ia selalu dipaksa dan disiksa. Tetapi, ia tetap menyayangi ibu dan kakak tirinya. Meskipun mereka sudah sangat jahat kepadanya. Kakak-kakaknya yang sangat jahat itu memanggilnya Cinderella, yang artinya gadis yang sangat kotor. Menurut mereka, itu adalah nama yang cocok untuk Cinderella. Suatu hari, ada sebuah undangan pesta dansa di istana untuk semua gadis. Gadis yang beruntung dapat menikah dengan pangeran yang sangat tampan. Ibu dan kakak tirinya sangat senang dengan kabar tersebut. Aku sangat ingin segera pergi ke istana dan berdansa dengan pangeran, ujar kakak sulungnya. Hai, jangan mimpi kau, Kak. Aku lebih cantik darimu. Jika nanti aku jadi putri raja, ibu pasti akan sangat bahagia dan bangga kepadaku, ujar kakak keduanya dengan wajah berseri. Siapapun di antara kalian yang akan menikah dengan pangeran, ibu akan sangat bahagia. Keluarga kita akan sangat terpandang, ujar ibu tirinya menengahi kedua anaknya. Hari yang dinanti pun telah tiba. Mereka memakai gaun yang sangat indah dan sangat mahal. Kedua kakak tirinya mulai berdandan dengan sangat cantik. Cinderella sangat ingin ikut dan bertanya kepada ibu tirinya. Bolehkah aku ikut ke pesta dansa bersama, Bu? Tanyanya dengan suara memelas. Hahaha, dasar bodoh kau Cinderella. Kau tinggal di rumah selama kami pergi. Bersihkan semua ruangan, cuci piring, cuci baju. Dan kamu sangat jelek. Pangeran tidak akan melihatmu meskipun kau datang ke sana, jawab ibu tirinya menghina. Kau bahkan bau, Cinderella. Jika kau ikut, kau akan membuat kami malu, tambah kakak tertuanya. Tapi aku sangat ingin ikut, Kak. Cinderella mencoba mempertahankan keinginannya. Walaupun Cinderella sudah memohon, ibu dan kakak tirinya tidak mengizinkan dia datang ke pesta dansa tersebut. Ibu Cinderella dan kakak-kakaknya pergi dengan perhiasan yang mewah. Sedangkan Cinderella masuk ke dalam kamar. Ia sangat sedih dan berkata, "Aku sangat ingin pergi ke sana. Seandainya aku bisa pergi ke pesta dansa dan dapat bertemu dengan pangeran, tetapi aku tidak dapat pergi dengan pakaian kotor yang seperti ini. Tapi aku sangat ingin pergi," ujarnya dalam hati. Cinderella menangis di dalam kamar. Tiba-tiba ada cahaya yang terang dan suara bergemuruh di sampingnya. Muncullah ibu peri yang sangat baik. Cinderella, berhentilah kamu menangis. Ia sangat terkejut. Di sebelahnya ada seorang ibu peri tersenyum ramah. Aku
peri yang akan menolongmu pergi ke pesta dansa itu. Tapi sebelum itu kamu harus mencari 6 tikus, 6 kadal, dan labu emas. Kamu dapat mendapatkan itu di kebun belakang, dan kemudian membawa ke sini. Cinderella segera mencari labu emas, 6 tikus, dan 6 kadal. Cinderella segera membawanya. Ibu peri menghampiri mereka satu persatu dengan tongkatnya. Labu emas berubah menjadi pedati emas yang sangat indah, dan keenam tikus berubah menjadi 6 kuda berwarna keemasan, dan kadal menjadi pengawal berbadan kekar. Cinderella sangat terkejut. Lalu ibu peri menghampirinya. Dengan tongkatnya, pakaian Cinderella yang jelek dan kotor berubah menjadi gaun emas yang sangat berkilau dengan perhiasan yang sangat indah dan berkilau. Sementara kakinya ada sepasang sepatu kaca yang sangat cantik. Cinderella menari-nari dengan sangat gembira. Sebelum ia pergi, ibu peri berpesan, "Cinderella, pengaruh sihir ini akan lenyap setelah lonceng pukul 12 malam. Karena itu, tepat pukul 12 malam, kamu harus meninggalkan pesta dansa." "Baiklah, ibu peri, aku akan ingat pesan ini dan meninggalkan pesta tepat pukul 12 malam." "Terima kasih, ibu peri," jawab Cinderella dan ingin langsung menaiki kendaraannya. Ketika Cinderella tiba di pesta, dia tampak sangat cantik. Ia langsung masuk ke dalam aula istana. Begitu ia masuk ke dalam, semua mata tertuju kepadanya. Mereka sangat terkejut dan sangat kagum dengan kecantikan Cinderella. Bahkan ibu dan kedua kakak tirinya tidak mengenali siapa putri cantik itu. "Putri itu sangat cantik sekali. Putri dari negara mana secantik itu?" tanya mereka. Pangeran tampan pun menghampiri Cinderella. "Putri, kau sangat cantik sekali. Maukah kau berdansa denganku?" ujar pangeran. "Iya, aku mau, pangeran," jawab Cinderella dengan tersenyum. Mereka berdua berdansa dengan rasa bahagia. Pangeran berkata, "Kamu adalah wanita yang selama ini saya cari." Cinderella sangat bahagia sampai lupa pada waktunya. Ternyata jam mulai mendekati pukul 12 malam. "Maafkan aku, pangeran. Aku harus segera pulang." Cinderella menarik tangannya dari genggaman pangeran dan langsung berlari keluar istana. Tiba-tiba, di tengah perjalanan keluar istana, sepatunya terlepas sebelah. Cinderella terus berlari. Pangeran berlari mengejarnya dan menemukan sepatu milik Cinderella di tengah anak tangga. Pangeran langsung mengambil sepatu itu. "Aku akan mencari pemilik sepatu ini," katanya dalam hati. Cinderella kembali menjadi gadis kotor dan berbau. Namun, ia sangat bahagia karena dapat pergi berpesta dan berdansa dengan pangeran. Suatu hari, pangeran dan prajuritnya pergi ke rumah-rumah untuk mencari kaki yang cocok dengan sepatu kaca tersebut. Ia mencari sampai ke pelosok negeri untuk mencocokkan sepatu kaca. Namun, tidak ada dari mereka yang cocok dengan sepatu tersebut. Akhirnya, tibalah di rumah Cinderella. Kedua kakaknya sangat senang dan tidak sabar untuk mencoba sepatu itu. "Permisi, kami mencari gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca ini," kata para pengawal. Kedua kakak tirinya mencoba sepatu kaca itu. Kaki mereka berdua terlalu besar, tapi terus memaksakannya hingga masuk. Pengawal melihat Cinderella. "Hei kamu, kemari, cobalah sepatu ini." Cinderella menjulurkan kakinya masuk ke dalam sepatu itu. Dan ternyata
Sepatu kaca itu sangat cocok dengan Cinderella. Ternyata kamulah putri yang dicari oleh pangeran, seru salah satu pengawal gembira. Cinderella, selamat! Cinderella langsung menoleh ke belakang. Di sana berdiri ibu peri yang baik hati. Hiduplah bahagia dengan pangeran, katanya. Ibu peri langsung menghampiri dan menggerakkan tongkatnya membaca mantra. Simsalabim. Cinderella berubah menjadi putri memakai gaun yang sangat indah. Pengawal langsung membawa Cinderella ke istana. Sampai ia di istana, pangeran menyambutnya dengan gembira dan tersenyum. Cinderella dan pangeran akhirnya menikah dan hidup bahagia. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita Cinderella yaitu berbuat baiklah, rajin, serta bersyukur akan mendatangkan kebahagiaan, akan rezeki dari jalan yang tidak kita kira. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.